Selamat datang di channel Gusti Oka MD, channel inspirasi tentang perkebunan bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips agar bunga anggrek cepat dan rajin berbunga. Saya akan menggunakan metode zat perangsang tumbuh dari air kelapa. Sebelum mengaplikasikan air kelapa, ketahui terlebih dahulu syarat-syaratnya berikut ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel Gusti Oka MD. Anggrek di Indonesia rata-rata hidup secara epifit. Artinya, ia menumpang di tanaman lain tapi tidak merugikan. Hal ini membuat tanaman cantik satu ini butuh perlakuan khusus agar tumbuh maksimal. Perawatan anggrek tidaklah sulit, hanya memerlukan perawatan ringan namun rutin. Jika kamu memiliki anggrek yang enggan berbunga, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Tips pertama cara merawat bunga anggrek agar cepat berbunga ialah cahaya matahari. Cahaya matahari sangatlah penting bagi pertumbuhan anggrek. Cahaya matahari sebagai sumber energi yang berguna dalam fotosintesis. Fotosintesis sendiri akan menghasilkan energi yang berguna bagi semua kehidupan anggrek, baik unjuk tumbuh ataupun membentuk daun, bunga, dan biji. Selain itu, cahaya matahari juga berfungsi dalam membentuk atau memperbaiki bagian tanaman yang rusak dan menyimpan cadangan makanan. Jumlah dan intensitas sinar matahari yang dibutuhkan tanaman hias anggrek berbeda-beda. Tips kedua cara merawat bunga anggrek agar cepat berbunga ialah ketinggian tempatnya. Umumnya anggrek tumbuh dengan baik di daerah tropis. Walaupun demikian, ketinggian tempat tumbuhnya, anggrek dibagi menjadi 3 golongan, yaitu, anggrek yang tumbuh baik di dataran tinggi dengan ketinggian 1001 meter dpl, dari permukaan laut, dengan suhu di siang hari 18-21 derajat Celcius dan di malam hari 13-18 derajat C. Anggrek yang tumbuh baik di dataran tinggi ialah Cymbidium, Miltonia, dan Paphiopedilum. Anggrek yang tumbuh baik di dataran sedang dengan ketinggian 501-1000 meter dpl dengan suhu di siang hari 29-32 derajat Celcius dan di siang hari 19-21 derajat C. Contoh anggrek yang tumbuh baik di dataran sedang ini merupakan Dendrobium, Cattleya, Phalaenopsis, dan Oncidium. Anggrek yang tumbuh baik di dataran rendah dengan ketinggian sampai 500 meter dpl dengan suhu di siang hari 34-38 derajat Celcius. Anggrek jenis ini diantaranya yaitu Arachnis, Renanthera, dan Vanda. Tips ketiga cara merawat bunga anggrek agar cepat berbunga ialah sirkulasi udaranya perlu diperhatikan. Anggrek memerlukan sirkulasi udara yang baik. Udara yang baik untuk pertumbuhan anggrek ialah udara yang berembus lembut secara terus-menerus atau angina sepoi-sepoi. Sirkulasi atau aliran udara yang terus-menerus ini berfungsi untuk pergantian udara pada permukaan daun dan akar. Sirkulasi udara yang terlalu kencang bisa menyebabkan dehidrasi sebab air pada permukaan daun dan akar mudah terbawa hembusan udara. Tips keempat cara merawat bunga anggrek agar cepat berbunga ialah perhatikan kelembaban udaranya. Kelembapan yang terbaik bagi pertumbuhan anggrek tidak kurang dari 70%. Pada tingkat kelembapan udara sekitar 50%, anggrek bisa tumbuh dengan cukup bagus, namun tidak sebaik pada kelembapan 70%. Kelembaban tinggi bukan berarti anggrek akan gampang terkena penyakit, seperti penyakit busuk daun dan busuk tunas. Di alam, saat terjadi hujan, tanaman hias anggrek akan basah, namun 2 jam kemudian kering kembali. Ini mengindikasikan bahwa tanaman hias anggrek tidak menyenangi kondisi yang becek. Tips kelima cara merawat bunga anggrek agar cepat berbunga ialah fotoperioditas. Fotoperioditas ialah waktu pencahayaan matahari terhadap tanaman hias anggrek. Munculnya bunga anggrek salah satunya dipengaruhi oleh fotoperioditas ini. Lama atau cepatnya pencahayaan terhadap tanaman hias anggrek akan berdampak terhadap sintesis hormon florigen, hormon tumbuh yang memicu pembentukan bakal bunga. Saat periode gelap lebih lama ketimbang terang, sintesis hormon florigen lebih banyak dan bakal tanaman anggrek akan tumbuh lebih cepat. Tips keenam cara merawat bunga anggrek agar cepat berbunga ialah pilih anggrek dengan genetika yang bagus. Pertumbuhan anggrek juga amat ditentukan oleh faktor genetis. Faktor genetis yaitu faktor yang diturunkan oleh induk anggrek kepada anaknya. Faktor genetis ini yang membedakan antar jenis anggrek. Ada anggrek yang rajin berbunga, malas berbunga, berbunga besar, atau berbunga kecil,
tumbuh tinggi, pendek, berdaun banyak, dan ada juga berdaun sedikit. Faktor genetis tanaman hias anggrek dapat diperbaiki dengan cara persilangan antar jenis. Dan yang terakhir adalah, pemberian zat perangsang tumbuh dari air kelapa. Kamu bisa memanfaatkan air kelapa sebanyak 150 ml. Cara memberikannya yakni dengan menyemprotkannya ke seluruh bagian anggrek dan juga akar-akarnya. Pemberiannya dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu. Waktu pemberian dilakukan pagi dan sore hari. Caranya adalah dengan menyemprotkan atau menyiramkan langsung air kelapa pada akar bunga anggrek. Jika sudah melakukan semua cara di atas, sekarang saatnya mengetahui hasilnya. Apakah hasilnya baik atau justru bertambah buruk? Caranya, perhatikan bagian daun anggrek. Kalau daun anggrek berwarna hijau, artinya sinar matahari yang didapatkan tidak berlebihan. Tapi, kalau daunnya hijau tua, berarti anggrek kurang sinar matahari. Bagaimana dengan daun yang berwarna kecoklatan? Perlu kamu ketahui, daun berwarna kecoklatan itu menandakan daunnya terbakar. Hati-hati, karena itu indikator intensitas mataharinya sangat berlebihan. Sekian tutorial saya kali ini, terima kasih.